Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini aku akan membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dan aku akan berusaha untuk membaca arti dari surat Al-Kahfi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu taqyallahu waladan ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan tagarujun min afwaihim iya kulluna illa kajiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala asyarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asyafa inna ja'alna ma'alal ardiyina tallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna lajailuna ma alaiha syaidan jurja am hasibta anna ashabal kahfi wararaqimi kanu min ayatina ajaba awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada fadarab ala ayanihim fil kahfi sinina adada summa ba'ajnahum lina lama ayyul hisba ini ahsya lima labisu amada a'udzu sadaqallahul azim. Dan artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab atau Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati. Setelah mereka berpaling, sekiranya mereka
tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan atau pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan atau yang mempunyai ragim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat, dan menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Kami ceritakan kepadamu, Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila mereka itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada
dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak hanya mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya, dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing ya, mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Mereka, "Suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun." Nah, ini ceritanya. Kita ambil kesimpulan aja ya teman-teman. Jadi kita itu kan disuruh diperintahin dari sama Allah itu membaca Al-Quran sebagai umat Islam. Di sini menceritakan selain Tuhan Allah, tiada Tuhan selain Allah, karena Allah itu maha kuasa dan maha besar. Alam aja, semua alam yang dari alam, air, terus sungai, terus pemandangan, terus gunung, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Tapi kita itu hanya merasakan betapa hikmah dan apa aja yang telah diberikan oleh Allah selama kita berada di bumi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini aku membaca surat Al-Kahfi itu dari ayat 1 sampai 10. Habis itu aku lanjut ke ayat 16 sampai 20 ayat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.